إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu menghadirkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini yang kemudian akan bertransformasi menjadi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan dan ketakwaan inilah yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, termasuk ketaatan kita pada Jumat yang mulia ini sama-sama untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh ibadah yang kita lakukan senantiasa dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang wajib kita taat kepadanya, yang wajib kita ikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Karena yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tidaklah menuruti hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW menuruti hawa nafsunya, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wajib kita patuh, wajib kita taat kepada. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas sunnahnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan ini yang akan mendorong kita menjadi hamba Allah yang dicintai. Ketakwaan ini yang akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk itu, hendaknya kita selalu memperbarui ketakwaan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam dan setiap waktu untuk selalu menjadi lebih baik dengan ketakwaan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kegembiraan dan kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah ketika ia bisa merealisasikan ketaatan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika orang beriman tersebut Allah berikan kesempatan untuk membawa pahala yang banyak, pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Inilah yang menjadi impian kita sebagai orang-orang yang beriman. Namun, bagi orang yang beriman, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, justru itu adalah kebahagiaan yang tidak terpuji.
Karena seringkali manusia dilalaikan dengan kebahagiaan dunia, dengan kesenangan dunia. Bahkan kesenangan dunia itu seringkali menimbulkan rasa ria, rasa ujub, kesombongan dalam hati manusia. Ini sudah dibuktikan oleh umat terdahulu, seperti yang pernah kita dengar tentang kisah Qarun laknatullah alaih. Bagaimana Qarun yang awalnya dia adalah orang yang soleh, yang awalnya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah uji dengan harta yang berlimpah, dengan kenikmatan dunia yang megah, yang mewah, dia tidak bisa melewati ujian tersebut. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, Qarun semakin sombong. Qarun semakin tidak mengenal Tuhannya. Qarun menjadi manusia yang Allah laknat karena kesombongannya, dan akhirnya Allah tenggelamkan dia. Allah kubur dia hidup-hidup bersama dengan hartanya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesenangan dunia ini berkaitan dengan Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin." Janganlah kamu senang, janganlah kamu berbahagia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berpotensi melalaikan hidup manusia, melalaikan hidup dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kenikmatan kebahagiaan yang demikian itu. Maka kenikmatan, kebahagiaan yang sesungguhnya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa adalah ketika ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Maka tidak heran ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda perihal puasa. Kita ketahui puasa merupakan ibadah yang sangat menyeluruh. Artinya puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi berbagai ibadah lainnya pun bisa kita kerjakan ketika kita berpuasa. Kita dituntut untuk menahan hawa nafsu ketika puasa tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan ibadah puasa, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha shaumi." Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, baik puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, seluruh puasa yang disyariatkan dalam Islam. Dua kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, yaitu kebahagiaan saat ia berbuka dan kebahagiaan saat ia berjumpa dengan Tuhannya. Artinya orang-orang yang berpuasa kemudian dia bisa menahan hawa nafsunya dengan baik dan benar, bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka orang tersebut akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala kebaikan yang banyak, dan itu akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya puasa, berbagai kebaikan-kebaikan lainnya pun akan dirasakan manis, akan dirasakan gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman selalu merindukan waktu sholat. Waktu sholat baginya adalah pelipur lara. Dia selalu merindukan waktu sholat, karena saat sholat itulah dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ia rindukan. Saat sholat itulah dia bisa berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pasti selalu merindukan waktu sholat. Untuk itu, untuk mencapai derajat kita punya perasaan senang dengan ibadah, kita punya perasaan gembira dengan seluruh ibadah yang Allah syariatkan, tentu semua itu butuh proses. Umpama orang yang baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya perihal sholat, ada orang yang baru sadar betapa pentingnya sholat, betapa luar biasanya dampak dari ibadah sholat. Dia baru memulai untuk mendirikan sholat, bertekad untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia harus menghadapi rintangan yang luar biasa. Dia harus melawan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang ia biasa meninggalkan sholat. Untuk sholat subuh saja, dia butuh rintangan yang luar biasa, butuh melawan hadangan dan rintangan yang luar biasa, melawan rasa kantuk. Mungkin dia biasa bangun siang,
tetapi dia harus melawan rasa ngantuknya dan menegakkan sholat subuh. Begitu seterusnya. Belum lagi bisikan syaitan yang terus menghembuskan ke dalam dadanya untuk bermalas-malasan beribadah. Dia harus melewati semua rintangan-rintangan itu. Ketika ia bisa melawan semua rintangan tersebut, maka dia bisa naik ke derajat selanjutnya. Dia menjadi orang yang terbiasa. Awalnya terpaksa, kemudian dia menjadi orang yang biasa. Terbiasa. Dia terbiasa untuk melakukan kebaikan. Maka sebelumnya dia sholat subuh harus menggunakan dering di ponselnya, harus menggunakan alarm untuk membangunkan tidurnya. Ketika dia sudah biasa, maka keimanannya dan ketakwaannya lah yang menjadi alarm terbaik bagi dirinya. Dia sudah tidak lagi dibangunkan oleh alarm dan dia sudah bisa bangun subuh tanpa menggunakan perangkat apapun. Setelah terbiasa dan dia berproses terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang luar biasa. Luar biasa. Bagaimana luar biasa? Luar biasanya adalah dia selalu menjadi hamba yang merindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menjadi hamba yang senang, gembira untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus berproses menjadi hamba Allah yang berbahagia, hamba Allah yang senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita perlu sadari bahwa seluruh kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan yang fana. Semua itu akan terputus dengan seiring datangnya kematian. Karena kematian adalah pemutus cita-cita, pemutus angan-angan hidup seseorang. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, hamba Allah luar biasa yang dicintai dan selalu rindu dengan ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua ini, khatib akan menyampaikan sebuah ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kehidupan, kesenangan, kebahagiaan dunia yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kehidupan dunia telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, sampai kamu bertemu dengan kematian. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Sekali-kali kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahuinya dengan pasti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Sekiranya kamu akan melihatnya dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Kelak kamu akan melihat neraka jahim. Ketahuilah jamaah sekalian, neraka jahim adalah neraka yang sangat panas. Api yang akan membakar tubuh seseorang. Dan demi Allah, kita tidak akan pernah bisa menahan perihnya, pedihnya, dan panasnya siksa api neraka. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu niscaya akan benar-benar melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kamu pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan dunia, tentang kebahagiaan dunia yang kau dapatkan. Ayat ini sangat dalam maknanya jamaah sekalian.
benar-benar menegaskan bahwa kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia berpotensi melalaikan kita dari zikrullah, berpotensi melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, supaya kesenangan dunia ini tidak melalaikan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap kebahagiaan yang kita rasakan, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mendapatkan kenikmatan, selalu ingat bahwa kenikmatan ini berasal dari Allah. Bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan semata-mata karena kecerdasan, kepintaran kita. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebahagiaan kita agar kita tidak lalai dalam merasakan kebahagiaan di dunia ini. Dan tentunya sekali lagi, kebahagiaan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman adalah kebahagiaan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ketika dia bisa melaksanakan ketaatan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiya hajat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.